Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita berjumpa di rumah Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Sebelumnya kita ingin bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan satu minggu. Kami bisa sehat, kami bisa dalam keadaan baik, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami, Tuhan berkati setiap ibadah kami, biarlah Tuhan setiap pujian, setiap penyembahan yang kami dapat naikkan Tuhan, semuanya dapat menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah kami masih banyak, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Walaupun setiap masalah kami masih ada, tapi kami percaya pemeliharaan-Mu kepada hidup kami terus nyata Tuhan. Terima kasih Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
pujian. Walaupun ini pengakuan kami Tuhan, ini iman percaya kami Tuhan. Walaupun setiap gunung, setiap masalah kami belum kelar, tapi kami percaya hanya Engkau yang sanggup memindahkan gunung, memindahkan setiap masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak mengapa asal Kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang penuh kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal hanya Engkau di samping kami mampu Tuhan. walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang Iman yang kami pegang, Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Kami bersyukur walaupun masalah kami ada Tuhan, tapi kami percaya pemeliharaanmu nyata. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, pemeliharaanmu nyata, penyertaanmu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Kami angkat pujian kami angkat sembah kami hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah sepertimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun Tuhan kelihatannya masalah kami masih ada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu tetap nyata bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami ingin memulai ibadah kami ingin memuji memuliakan Engkau Tuhan. Hadirlah Tuhan tempat ini Tuhan, berkati setiap kami, ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah Engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita umat percaya katakan amin. Coba kasih salam kanan kirinya, ucapkan selamat hari Minggu. Biarlah sukacita surga hadir pagi hari ini. Amin.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih Di tengah badai, di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. sekali lagi kita katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Biarlah sukacita surga hadir tempat ini. Amin. Satu pujian lagi, denganmu Tuhan. Kami tak pernah ragu Tuhan akan janji-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku.
mampu berjalan? Amin. Oke, saya coba kesaksian sedikit ya Bapak Ibu. Dari tahun lalu saya itu udah ini kesaksiannya bukan buat pamer atau apa ya, tapi ini bukti waktu Tuhan tuh selalu yang terbaik. Dari tahun lalu tuh saya tuh udah ngomong sama mama, kakak pengen beli rumah lagi gitu kan, karena memang kendalanya adalah rumah saya sekarang tuh sulit masuk mobil gitu. Terus saya tuh orangnya tuh sangat ambisius ya Bapak Ibu ya, ngotot gitu, cukup ngotot sama Tuhan. Saya terus dikasih tuh pilihan A, B, C. Adalah satu rumah di depan taman itu tuh, saya bilang sama mama saya, "Ma, saya maunya di sini." Tapi saya lihat ibu penjualnya tuh kayak mau nggak mau jualan gitu. Ya anak saya masih di luar kota, abang saya pokoknya nggak jelas deh. Sampai saya bilang sama mama saya, dia waktu itu buka harga 900 ya. Udah mah kita yain aja, nggak usah pakai nego-nego lagi. Tapi mama saya selalu ngomong kan, kadang dari rumah waktu saya beli di Tangerang tuh, mama saya juga ngomong selalu apa, doa dulu Kak. Saya chat si Fani, minta pembelaan ya, dukungan. Mama mah emang gitu, orangnya banyakkan doa, nggak gerak-gerak. Karena balik lagi getolnya saya gitu. Waktu di Tangerang juga gitu, mama berdoa, tapi emang saya fokusnya gini, ketika kita berdoa, niat saya mau yang over credit, rumah bekas lah jatuhnya. Tapi Tuhan kasih malah rumah baru. Terus saya berpikir gini, oke Tuhan, aku mau doa dulu deh, nurut tuh, nggak mau pakai emosiku, ambisiusku. Hingga akhirnya di bulan cukup lama ya, suami juga ngomong, lu jadi nggak sih gitu. Akhirnya di bulan Februari ya saya iseng-iseng ketemu orang gitu kan di taman gitu, Taman Kencana sini. Awalnya tuh ya nego gitu, mama juga tetap ngotot nggak harus ditegoin gitu, karena harganya cukup mahal di sana. Aku bilang gini, mama kebanyakan negonya, saya bilang, karena berasa duit gue ada gitu, sombong. Terus mama berdoa, saya pikir gini, berdoa lagi nih Tuhan, berdoa lagi nih gitu. Karena kata mama, segala sesuatunya dari dulu mama punya rumah tuh selalu berdoa dulu. Gitu. Akhirnya saya bilang, yaudah oke Tuhan berdoa. Walaupun saya bilang sama suami saya, kalau saya cuma berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, kalau memang rumah ini dari Tuhan, si kokohnya itu mau kan dipakai broker gitu ya, pakai apa namanya agent, mau di harga segitu. Terus singkat cerita, oh Ci ini kokohnya bilang ini karena di Taman Kencana rumahnya rumah komersil lah, ngomongnya panjang kali lebar. Saya bilang pokoknya kalau memang rezeki saya, kalau memang Tuhan berkehendak, pokoknya juga orang Kristen ya, Tuhan berkehendak, Tuhan mengendaki segala sesuatunya, saya percaya, saya beriman di harga 1, sekian itu kok. Nah singkat cerita, 1 minggu kemudian kokobingnya bilang gini, yaudah Ci, orangnya mau nih Ci, numpung banget ini ya. Akhirnya kemarin awal bulan lalu saya udah jadi belilah rumahnya. Dari situ saya bilang sama suami saya, siapa ya kita ya, rumah tangga masih 5 tahun gitu ya, tapi sepeda itu beli rumah 1, di Taman Kencana gitu, cash lagi. Terus saya bilang gini, kadang matematika saya itu suka gak masuk di matematikanya Tuhan ya. Gaji saya cuma berapa, suami saya berapa, tapi saya bisa nabung segitu banyak. Sampai kata suami saya sempat kan, lu nabung jangan di satu tempat, karena apa kita deposit aja ya, saking takutnya gitu ya. Tapi saya percaya kalau udah Tuhan yang Tuhan yang iyain gitu ya,
mau si A nutup gitu ya, si ibu itu bilang si abangnya adalah, tapi Tuhan kasih bahkan di perumahannya langsung. Saya bilang padahal kemarin saya pikir saya di depannya aja Tuhan, di depannya di Jaya 6, di Jaya 6-nya aja Tuhan, yang penting bisa masuk mobil. Tapi kata Tuhan gak perlu, gue sediain yang langsung di perumahannya. Jadi dari sini saya berpikir terkadang kita suka ngotot sama waktunya kita ya, ngejar gitu, pengen cepet. Tapi kalau Tuhan bilang, tar dulu, sabar, gue ada tempat nih yang jauh lebih baik. Makanya segala sesuatunya saya bersyukur ya punya orang tua. Mungkin di antara anak-anak mama tuh saya yang paling apa-apa tuh nurut, terlalu nurut gitu ya. Sampai kata adekku tuh kadang, lu tuh harus berani ngambil sesuatu keputusan sendiri. Tapi aku bilang sama mereka, saya merasa saya punya orang tua itu pendoa. Walaupun ini kelihatan lama, tapi dia percaya gitu. Setiap apapun yang dia doakan, itu memang jauh lebih bagus dari apa yang saya mau. Jadi kesimpulannya tetap berdoa, tetap percaya. Semua waktu yang Tuhan boleh izinkan itu adalah waktu yang terbaik. Walaupun kita terkadang, Tuhan ini kapan? Bahkan sampai sekarang tuh ya, setelah ini Binoto udah minta adik ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasihnya berkatnya berkat yang lain. Saya bilang sama Binoto, Mami bisa kasih semuanya bang, tapi untuk adik beluman ya. Tapi kata Binoto, kapan mami? Tapi saya percaya ya, Tuhan itu tepat waktu. Mungkin sekarang saya dikasih berkat yang lain, tapi aku percaya ketika Tuhan sudah lihat kita mampu, kita bisa mengelolanya dengan baik, Tuhan pasti kasih. Jadi jangan percaya, oh ini Tuhan beluman ya, kayaknya Tuhan jahat banget. No. Saya merasakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup rumah tanggaku, bahkan sampai pekerjaanku. Jadi buat saudara-saudara semua tetap percaya, tetap dalam Tuhan. Apapun rencana Tuhan pasti yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan
Tuhan Yesus, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Dan inilah saatnya, waktunya Tuhan. Kami mau terima berkat dari kebenaran firman-Mu. Dan ini adalah waktu yang baik bagi kami untuk mendengar dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, Kau berfirman bagi kami pada hari ini Tuhan Yesus. Pakai lidah bibir hamba untuk menyatakan hanya kebenaran firman Allah yang membangun iman sidang jemaat-Mu Tuhan. Beri kekuatan buat hamba, tuntun oleh kuasa Roh Kudus, supaya aku menyampaikan kebenaran firman Allah yang membangun iman sidang jemaat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan. Dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita boleh datang beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih kepada pemusik WL Singer dan tim multimedia yang telah menuntun kita untuk memuliakan Tuhan. Untuk hari ini kita buka firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6, kita baca ayat 19 dan ayat 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. Kita baca sama-sama saja karena hanya 2 ayat. 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Hari ini dalam bulan April ini kita punya tema Yesus sebagai dasar dan kepala keluarga. Dan untuk hari ini temanya adalah Kristus sebagai jangkar keluarga. Dalam Ibrani 6 ayat 19 itu pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pernah lihat kapal pesiar mewah yang kandas karena badai? Kenapa bisa? Kapal pesiar mewah tapi kok bisa kandas kena badai? Karena secanggih apapun kapalnya, kalau enggak punya jangkar, dia akan terseret. Jadi jangkar itu sangat penting bagi sebuah kapal laut. Supaya kalau dia berlabuh, dia tidak terseret. Hari ini kita bicara soal jangkar keluarga kita. Kristus sebagai jangkar keluarga. Kita telah membaca Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 tadi, yang menyatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pertanyaannya adalah, apa jangkar keluarga kita saat badai datang? Badai kehidupan datang dalam kehidupan kita. Apa jangkar keluarga kita? Apakah jangkar keluarga kita itu adalah harta? Itu jangkar keluarga kita? Atau anak yang sukses? Itu jangkar keluarga kita? Atau tradisi keluarga? Apa itu jangkar keluarga kita?
badai dalam keluarga itu pasti datang. Bukan soal kalau, tapi kapan. Kalau itu pakai kata kalau itu mungkin tidak terjadi, tapi kalau kapan itu pasti terjadi. Nah, pada saat badai dalam keluarga itu datang, apakah jangkar kita di harta, anak yang sukses, tradisi keluarga, atau Kristus? Biasanya kan kita terjadi adalah kita utamakan ya yang kelihatan. Anak yang sukses itu jadi jangkar keluarga kita. Tapi anak yang sukses ternyata pada saat dia jatuh sakit tidak dapat dia jadi jangkar keluarga kita. Anak saya baru sakit, masuk rumah sakit, ruang ICU, nggak bisa jadi jangkar keluarga. Biarpun dia seorang dokter. Waktu sakit, ya, anak sulung saya minggu ini sakit, masuk ruang ICU. Itu badai buat keluarga saya, ya. Dia percaya kepada Tuhan. Setiap ada hal yang dia hadapi, dia video ke saya, "Pak, bantu doa, Pak." Ya, saya bilang, kita bantu doa di dalam mesbah doa yang selalu kita lakukan. Saya tahu persis jangkar keluarga saya bukan harta, anak yang sukses, tradisi keluarga, tapi jangkar keluarga saya adalah Kristus. Kalau yang lain, pada saat PHK datang atau konflik meledak, seringkali tidak dapat menolong. Ya. Apa yang pertama kali kita pegang pada saat konflik terjadi, sakit terjadi, masalah terjadi dalam keluarga kita, apa yang kita pegang? Tentu yang kita pegang harusnya Kristus. Kita taruh jangkar kita di tempat yang benar. Kita sering enggak sadar, udah naruh jangkar di tempat yang salah. Ya. Kalau naruh jangkar kehidupan kita pada harta, anak yang sukses, tradisi keluarga, itu artinya kita menaruh jangkar di tempat yang salah. Yang suatu saat akan tumbang, akan tidak dapat dipakai. Tapi kalau kita taruh jangkar kita pada Kristus, dia sudah terbukti bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Jadi badai itu nyata. Badai itu nyata. Di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya pikir kita tidak usah baca supaya hemat waktu, kita terima ceritanya singkat saja. Bahwa dalam cerita Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini murid-murid Yesus menyeberang danau Galilea. Lalu kemudian mereka ditimpa oleh angin topan yang membuat perahu mereka masuk air. Dan mereka kebingungan, ya. Nah, ini yang saya katakan itu badai itu nyata bagi murid-murid Yesus saja. Badai itu terjadi, badai yang sesungguhnya dalam kehidupan kita ilustrasinya adalah badai kehidupan. Tapi dalam kehidupan murid-murid waktu itu badainya adalah badai yang menimpa perahu mereka ketika mereka menyeberang danau Galilea. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka panik. Panik mereka. Lupa. Di dalam kepanikan itu lupa Yesus ada tidur di buritan. Kadang-kadang kita terjadi seperti itu. Kita panik, ada badai kehidupan menimpa kita.
Kita lupa untuk datang kepada Yesus Kristus itu. Keluarga Kristen kena badai, murid Yesus kena badai. Badai apa dalam kehidupan kita? Badai ekonomi, PHK, utang, biaya sekolah naik, gaji dipotong, cicilan jalan terus. Itu badai kehidupan dalam bidang ekonomi. Badai relasi dalam hubungan, komunikasi macet, terjadi luka batin, suami istri saling diam, tidak saling menyapa. Badai duka, sakit tiba-tiba. Itu yang baru ini saya alami. Sedih juga hati lihat anak kok sampai masuk ruang ICU. Tapi Tuhan tolong. Yang lebih parah lagi, dalam badai duka itu kita kehilangan orang yang kita kasihi. Itu tidak dapat kembali lagi dalam kehidupan kita. Murid-murid panik bukan karena badainya besar, tapi karena mereka lupa Yesus ada di perahu. Jadi saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, badai apa yang lagi mengguncang keluarga Bapak Ibu minggu ini? Saya sudah katakan tadi, badai yang menimpa keluarga saya adalah anak saya sakit. Dan minggu ini badai apa yang telah menimpa keluarga Bapak Ibu sekalian? Jujur, katakan pada Tuhan, Tuhan, saya sedang ditimpa badai ini, Tuhan, kehidupan saya. Sampaikan kepada Tuhan. Jangan merasa diri kuat. Kita masuk ke slide 4. Saya mau menjelaskan fungsi jangkar. Fungsi jangkar bukan mengusir badai. Seperti lalu kling-kling jangkar, ayo badai segera berhenti. Tidak. Fungsi jangkar bukan mengusir badai, tapi bikin kapal enggak hanyut. Ya. Bikin kapal enggak hanyut. Saya dapat itu peragakan, saya enggak bisa bawa jangkar itu kapal laut karena terlalu berat. Jadi pakai jangkar ini aja ya. Ilustrasinya supaya lebih nyantol di pikiran kita. Jangkar dilemparkan. Tapi kalau talinya pendek, enggak sampai dasar, kira-kira berguna enggak? Percuma. Tetap tidak dapat menahan kapal itu. Karena jangkar yang tidak sampai ke dasar, dia tidak akan berfungsi menahan kapal itu. Demikian juga dengan iman kita. Kalau tidak sampai ke Yesus sebagai dasar, ya. Banyak orang punya aksesoris rohani, tapi Kristus enggak menancap dalam kehidupan mereka. Harusnya jangkar itu sampai ke dasar. Kalau sudah sampai ke dasar, dia bisa menahan kapal kita. Dan jangkarnya cukup kuat menahan kapal. Kalau jangkarnya itu bukan poin 1, poin 2, poin 3 tadi, tapi jangkarnya poin 4, yaitu Kristus
jangkar yang kuat. Pertanyaannya sekarang adalah, lalu kenapa Kristus bisa jadi jangkar yang kuat dalam kehidupan kita? Kok bukan anak? Kok bukan harta? Kok bukan tradisi? Ada tradisi tertentu yang menjadi kekuatan dalam sebuah atau daerah. Kalau ada masalah, gotong royong keluarga bersama-sama. Masalah keuangan misalnya, ada yang mau menikah, ayo jangan sampai nggak bisa menikah karena duitnya nggak ada. Gotong royong. Itu tradisi. Nah, kita kembali kepada Kristus adalah jangkar yang kuat. Kenapa? Kenapa Kristus jangkar yang kuat? Ibrani 6 ayat 19-20 tadi sudah berkata. Saya membaca lagi. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini Kristus. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menuruti peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ini membuat Yesus itu jangkar yang kuat. Dia selama-lamanya dia berada di depan hadirat Allah untuk membela kehidupan kita. Ada 3 poin yang perlu kita perhatikan di sini. Kristus sebagai jangkar yang kuat. Kenapa? Di dalam kitab Ibrani 13 ayat 8, Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada nyanyian itu, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sampai ditayangkan di TikTok. Orang-orang yang pakai kerudung juga percaya. Jadinya suka nyanyi itu. Ya puji Tuhan. Dia tidak berubah. Kalau manusia berubah, hal-hal yang lain dalam dunia ini bisa berubah. Tapi Yesus tidak berubah. Kurs dolar berubah tiap hari. Nggak bisa kita bergantung pada dolar. Tapi Kristus, dia tidak berubah. Ini yang memberi rasa aman bagi kita. Kristus tidak berubah. Kedua, kenapa Kristus jangkar yang kuat? Karena sudah berada di belakang tabir. Apa itu tabir? Tabir adalah tirai bait Allah yang menghalangi antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Dulu cuma imam besar boleh masuk 1 kali setahun ke dalam ruang Maha Kudus itu. Tapi Yesus masuk sekali untuk selamanya. Dia berada di sana untuk menyampaikan pembelaannya terhadap kita. Sekarang Kristus sebagai imam besar kita sudah masuk untuk selamanya. Artinya jangkar kita enggak nempel di karang, tapi di hadirat Allah sendiri. Jangkar kehidupan kita, dia nempel di hadirat Allah, berada di hadirat Allah. Yang ketiga, Kristus jangkar yang kuat. Dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, saya baca Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Capek bangun rumah tangga, ya, pakai kerja lembur, kurang tidur. Tapi kalau Tuhan enggak diundang, sia-sia. Kita harus undang Tuhan dalam pekerjaan kita itu, supaya pekerjaan kita tidak menjadi sia-sia. Perjamuan kawin di Kana hampir menjadi sia-sia kalau saja Yesus tidak diundang waktu itu ke situ. Mereka kehabisan anggur, tapi karena Yesus diundang datang ke situ, maka perkawinan itu tertolong. Bahkan pemimpin perjamuan itu berkata, luar biasa perkawinan kali ini. Biasanya orang menyediakan anggur yang tidak baik setelah orang puas minum yang baik. Tapi sekarang justru anggur yang terbaik tetap disimpan setelah orang minum puas. Akhirnya orang terus minum yang lebih nyaman. Itu karena diundangnya Kristus ke dalam perkawinan itu. Jangkar palsu. Ada stiker ayat di pintu. Tapi keputusan keuangan enggak pernah didoakan. Ini berbahaya. Bagaimana kita menggunakan keuangan kita dengan baik? Kalau ada berkat Tuhan, maka kita berkata, asik, ini ada berkat Tuhan nih. Ayo kita bagaimana menggunakan berkat nih? Kita mau itu pergi ke luar negeri aja. Kita pakai ini. Lupa sama Tuhan yang memberikan berkat itu. Hati-hati. Kita lihat pada slide yang ke-6. Ada 3 tali menancapkan jangkar Kristus yang harus ada dalam kehidupan kita. Ada 3 jari ya. Begini atau begini ya? Begini ya? Atau begini? Ya sama saja ya. Peragaknya supaya nyantol di hati kita. Yang pertama, tali mesbah. Contoh di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Dikatakan begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu, ini Tuhan berbicara. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi bicara tentang firman Allah. Bicara tentang apa yang Tuhan mau dalam keluarga kita. Bagaimana caranya? Mesbah. Mesbah keluarga. Enggak harus 1 jam. Mulai dari 10 menit. 1 ayat, 1 doa syukur, 1 doa pokok. 1 ayat bukan maksudnya baca ayat firman Tuhan 1 ayat doang. Maksudnya 1 ayat-ayat firman Tuhan. 1 doa syukur, 1 doa pokok. Anak akan melihat kita bergantung sama Tuhan. Sekarang kita tantang minggu ini. Kita sebagai jemaat Tuhan, ayo sepakat 3 kali dalam seminggu. Sepakat
10 menit. Masa lama 10 menit? Malah kurang waktunya sebenarnya. Kalau keluarga saya, ya tidak cukup 10 menit itu. Karena baca ayat Alkitab 2 pasal. Doa syukur, bergantian bagi doa dan beberapa pokok doa untuk gereja, keluarga, bangsa dan negara. Doa bagi bangsa, doa bagi jemaat. Kita bagi pokok doa. Sehingga hampir 1 jam habis waktu. Tapi itu dalam persekutuan dengan Tuhan. Bangun mesbah keluarga. Itu tali satu. Tali kedua, kasih. Ada bedanya kasih dunia dengan kasih Kristus. Jangan kita pakai kasih dunia. Karena kasih dunia ajarkan kasih kalau. Saya mengasihi dia kalau dia mengasihi saya. Itu kasih kalau. Tapi Kristus beda. Kristus ajarkan kasih meskipun dia menyakiti saya, meskipun suami saya menyakiti saya, meskipun istri saya menyakiti saya, meskipun anak saya menyakiti saya, ya, saya tetap mengasihi mereka. Itu kasih Kristus. Suami kasihi dulu. Jangan minta dikasihi, dihormati. Harus kasihi dulu, bukan tunggu istri sempurna. Nanti istri saya masih cerewet, orangnya kayak gitu, nggak bisa saya mengasihi dia, nggak bisa saya kasih uang belanja yang cukup. Dia masih cerewet, belum berubah begitu. Tidak, ya. Suami kasihi dulu, bukan tunggu istri sempurna. Saat konflik sebelum debat, tanya dulu, ya. Saat konflik dalam rumah tangga, mau debat, tanya dulu. Kalau Yesus ada di sini, dia mau saya ngomong apa ya? Tuhan, sebelum saya berdebat Tuhan dengan istri saya atau dengan suami saya, Tuhan mau ngomong apa ya? Kalau kita sempat bertanya seperti itu, maka perdebatan yang merusak rumah tangga tidak akan terjadi. Kasih yang berkorban itu penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 25, Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Enggak ada dibilang di sini, hai suami, kasihilah istrimu kalau dia nurut. Tapi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kristus telah mengasihi jemaat. Dan para suami juga harus mengasihi istri. Kasih yang berkorban. Itu tali yang kedua ya, kasih. Lalu kemudian tali yang ketiga, pengampunan cepat. Jangan lama-lama. Ya. Cepat mengampuni itu. Ini orang yang lambat mengampuni itu kayak gini nih. Ini tali kok kusut, gimana caranya ngebuka nih tali? Aduh, padahal butuh banget ini pakai, tapi nggak bisa, kusut, talinya kusut. Bagaimana bisa dipakai nih? Ya, kusut begini. Ini kehidupan yang tidak segera mengampuni, kusut, nggak menemukan jalan keluarnya, putar sana putar sini nggak bisa. Ada keluarga yang sudah benar jangkarnya Kristus, tapi talinya kusut, ya, karena 10 tahun enggak ngomong sama mertua. Ya, tersinggung sama mertua, kusut tali jangkar. Sudah benar dalam Kristus jangkarnya, tapi talinya kusut, nggak bisa melebuhkan jangkar dengan baik. Jangkar nggak berfungsi.
Oleh karena itu saya kasih tantangan lagi, ya. Minggu ini. Tadi kan tantangan tentang mesbah keluarga dan yang lain-lainnya. Minggu ini telepon atau SMS satu orang yang perlu Anda ampuni. Ya, jangan biarkan kusut tali jangkarmu. Telepon atau SMS satu orang yang perlu kamu ampuni, karena kepahitan sama dengan tali jangkar yang kusut. Kalau engkau terus membiarkan kepahitan itu dalam hidupmu, itu tali jangkarmu kusut, enggak bisa berfungsi, enggak bisa menahan kapal kehidupanmu. Kapal kehidupanmu akan terombang-ambing di tengah lautan kehidupan. Jadi tentang mesbah keluarga 3 kali seminggu, 10 menit saja mulai. Suami kasih dulu. Jangan nunggu istri mengasihi dulu. Harus saling mendahului dalam kasih. Minggu ini ampuni satu orang. Mulai, ya, jangan biarkan kekusutan terjadi. Slide 7 kita lihat refleksi keluarga. Kalau ada badai besok, apa yang pertama kami andalkan? Ada badai kehidupan dalam keluarga kita, besok terjadi, tak diduga kok bisa datang dia tanpa diundang. Nah, kalau itu terjadi, yang pertama andalkan apa? Tali yang paling kendor. Yang mana? Periksa. Apakah tali mesbah? Apakah tali kasih? Apakah tali pengampunan? Yang ketiga, satu langkah konkret. Apa yang mau kita mulai minggu ini? Kita enggak bicara hanya terbang angin lalu, tapi langkah konkret untuk melakukannya dalam kehidupan kita supaya dia bermakna. Apa yang mau kita mulai minggu ini? Coba mikir dulu. Apa ya yang kita mulai minggu ini? Kasih 1 menit lah. Jemaat berpikir. Apa ya yang mau mulai dilakukan minggu ini? Coba nanti malam diskusikan dengan pasangan, diskusikan dengan anak sebelum tidur. Nanti malam diskusikan apa yang perlu dilakukan. Di sini saya tidak khotbah lagi, tapi memberikan kesempatan kepada jemaat, memberikan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan jemaat. Pikirkan apa yang mau mulai minggu ini dilakukan, agar jangkar keluarga kita itu benar-benar tertanam, tertancap di tempatnya. Biar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Sudah dipikirkan? Sudah dapat solusinya? Sudah dapat apa yang akan dilakukan minggu ini? Kita masuk dalam slide 8. Kapal pesiar mewah itu bisa kandas. Itu kapal pesiar mewah. Titanic zaman modern ini. Banyak keluarga kelihatan mewah dari luar. 1, mewah secara finansial. Rumah besar, mobil 2, 3, liburan tiap tahun ke luar negeri. Mewah kali kehidupan. Secara finansial. Yang kedua, mewah secara sosial.
anak berprestasi, feed Instagram estetik. Yang ketiga, mewah secara rohani. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mewah secara rohani, yaitu contohnya aktif ke gereja, rajin persembahan, jabatan majelis, enggak menyinggung para majelis ya, jabatan majelis. Tapi waktu badai datang, semua kemewahan itu enggak bisa nahan kapal supaya enggak kandas, enggak bisa. Yang nahan cuma jangkar. Jadi kemewahan itu enggak bisa menahan kapal mewah itu tadi. Yang bisa menahan hanya jangkar. Kita lihat itu kapal Titanic modern zaman ini. Secanggih apapun teknologi kapalnya itu, kalau badainya lebih besar, lebih kuat dari jangkarnya, tetap dia kandas. Ya, udah dilabuhkan jangkar, tapi terseret juga dia, kampas ke batu karang. Banyak keluarga hari ini sibuk poles kapalnya. Coba pikir, selama ini sibuk poles kapalnya, kapal kehidupan kita. Dicat yang bagus, rapi, supaya dilihat indah, biar kelihatan mewah. Poles kapalnya, tapi lupa cek jangkarnya. Lupa cek jangkarnya. Ini bahaya. Dalam kehidupan kita jangan lupa. Kemewahan itu berbahaya kalau lupa cek jangkarnya. Karena di mana kita bisa berlabuh supaya tidak terseret oleh arus dunia ini. Jangan lupa cek jangkarnya. Yang sibuk cari uang tapi enggak ada mesbah keluarga, itu lupa cek jangkarnya. Uang dicari tapi lupa tidak mesbah keluarga. Segala hasil yang diperoleh tidak ditudungi dengan tudung ilahi, tidak ditudungi dengan tudung doa. Iblis bisa rampas dalam satu malam. Sibuk kejar prestasi. Prestasi anak dikejar tapi enggak pernah doa bareng sama anak. Itu berarti jangkarnya dilupakan. Bahaya. Sekarang pertanyaan, kapal keluarga Bapak Ibu mewah. Mewah ya? Indah. Tapi jangkarnya nyantol di mana jangkarnya? Mewah kapal keluarga kita. Tapi perhatikan, jangkarnya nyantol kemana? Kemewahan enggak menyelamatkan. Kristuslah menyelamatkan. Oleh karena itu biar Kristus menjadi jangkar dalam keluarga kita. Slide yang ke-9, kita lihat bagaimana cara melabuhkan jangkar keluarga kepada Kristus. Ada caranya tentunya, enggak sembarang labuh. Cara melabuhkan jangkar keluarga kita kepada Kristus. Yang pertama adalah sudah disampaikan tadi juga, mesbah keluarga. Itu dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Saya ulangi lagi supaya nyantol dalam ingatan kita. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ajar berulang-ulang. 10 menit doa, flash firman tiap hari. Konsisten itu lebih bagus dari 1 kali dalam seminggu, tapi lama, tapi enggak konsisten. Yang kedua, komunikasi yang diikat kasih. Efesus 4
ayat 29. Jadi kalau komunikasi itu jangan komunikasi yang nyakitin, tapi komunikasi yang diikat oleh kasih. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan yang nyakitin itu perkataan kotor itu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang yang mendengar boleh kasih karunia kalau perkataan itu memberkati. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik. Bila perlu matikan HP pas lagi makan, supaya ada kebersamaan dalam keluarga. Bukankah sekarang ini anak-anak sambil makan di meja makan HP terus, enggak perhatikan omongan papi mami. Dengar sebelum ngomong. Seringkali terjadi orang belum dengar lalu langsung ngomong. Oh, itu salahnya ini salahnya. Lalu memberikan solusi, tetapi salah solusi. Ya, tidak sesuai dengan realita yang ada. Harusnya dengar dulu, apa sih masalahnya? Lalu baru ngomong, oh kalau itu begitu masalahnya, solusinya mestinya seperti ini. Sehingga solusi yang kita berikan itu tidak nyakitin. Ya, karena kita tahu persis masalahnya. Yang ketiga, saling mengampuni, cepat. Soal mengampuni ini jangan berlama-lama, ya. Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ada enggak sabar kita antara satu dengan yang lain? Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Siap dengan pengampunan dalam kehidupan kita. Sabar kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Jangan biarin matahari terbenam sebelum berdamai. Jangan berkata begini, peduli amat, matahari terbenam ya terbenam aja, pokoknya saya punya, belum beres. Ya, sebelum dia tuh datang ke saya. Enggak gitu kali, ya. Masa matahari aja sudah terbenam, tetapi masalah mengampuni masih aja ditahan-tahan di sini, rugi diri sendiri, ya. Segera mengampuni supaya ini lepas. Jangan biar matahari terbenam sebelum berdamai segera. Sebagai kalimat penutup dari khotbah ini, jangkar enggak guna kalau cuma digantung. Jadi jangan cuma digantung jangkar itu, ya. Harus dilabuhkan. Kalau cuma digantung begini aja enggak guna, tapi harus dilabuhkan. Labuhkan sampai dasar. Baru dia bisa menahan. Emosi kita tidak akan meledak kalau kita labuhkan jangkar kehidupan kita pada Kristus. Tidak akan terjadi. Kalau kita sempat berpikir, emosi saya harus labuhkan kepada Kristus. Tidak akan terjadi, ya. Akan dapat diredam semuanya. Karena ada kuasa di dalam Yesus Kristus. Jadi ingat, jangkar enggak guna kalau cuma digantung. Emosi aja terus. Jadi harus dilabuhkan. Emosi harus diredam oleh karena kasih Kristus. Supaya kita tidak cuma teori, langkah praktis dilakukan. 1, pilih mesbah mulai malam ini. Enggak harus 1 jam, 10 menit saja. 1 ayat, 1 pujian, 1 doa,
anak yang pimpin doa makan, boleh. Sehingga anak terbiasa kalau mau makan berdoa. Yang kedua, pilih apa komunikasi. HP itu pencuri waktu loh. Pencuri waktu keluarga. Papa mama mau ngomong sama anak lagi di meja makan, tapi anak main HP terus. Tercuri waktu kebersamaan. Bila perlu bikin aturan. Jam 19 sampai 20 semua HP taruh di laci. Atau sesuai waktu. Jam 20 sampai 21 malam semua HP taruh di laci. Kecuali kalau ada sesuatu yang penting. Ya. Karena kebanyakan ada yang tidak penting, ya. Lihat HP. Sampai akhirnya waktu bersama keluarga tidak ada. Karena itu penting sekali, mesbah keluarga itu membuat waktu keluarga berkumpul bersama di dalam Kristus. Yang ketiga, lakukan pengampunan. Ampuni. Malam ini sebelum tidur peluk pasangan atau anak, bilang, maafin papa, maafin mama ya, kalau hari ini ada salah. Jadi terima tantangan jemaat, mau terima tantangan. Pilih satu dari 3 ini. Kalau 3-3-nya terlalu berat, pilih satu. Lakukan 7 hari ke depan. Lakukan 7 hari ke depan. Badai boleh datang, tapi jangkar kalian udah mulai nyantol. Kalau saudara lakukan ini, badai kehidupan boleh datang, tapi jangkar kalian sudah mulai nyantol. Kalau saudara lakukan ini, tidak akan terseret oleh angin kehidupan ini. Slide 10 sebagai penutup. Kita labuhkan jangkar hari ini. Badai pasti datang badai. Tapi pertanyaannya, jangkar kita nyantol kemana? Biarlah jangkar kita nyantol. Kristus sudah masuk ke belakang tabir sebagai perintis. Dia pegang jangkar keluarga kita di sorga. Di sorga sana dia pegang jangkar keluarga kita. Tugas kita, pastikan tali jangkar enggak putus di dunia ini. Oleh kesibukan dan keindahan dunia ini, sampai tali jangkar kita putus. Padahal sudah nyantol sama Kristus sebagai jangkar kehidupan kita. Jangan biarkan. Komitmen. Katakan, kami mau mulai mesbah keluarga. Kami mau jaga komunikasi dalam kasih. Kami mau cepat mengampuni. Doa respon kita. Bisa tayangkan doa respon. Itu ada doa responnya. Supaya kita dapat ucapkan sama-sama doa responnya begini. Tuhan Yesus, Engkaulah jangkar keluarga kami. Saat badai datang, biar kami tidak hanyut. Ajar kami melabuhkan hidup kami setiap hari kepadamu. Itu doa respon kita. Itu tertulis bagian akhir itu. Ini momen ajakan bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Bilang, Bapak Ibu, kita nggak tahu badai apa yang minggu depan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa pilih hari ini mau labuhin jangkar kemana. Ingat Ibrani 6 ayat 19, kita baca lagi ulang. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut
peraturan Melkisedek menjadi imam besar yang sampai selama-lamanya. Yesus selama-lamanya di sana. Kita lakukan jangkar kita ke sana, ya, pada Kristus. Kita perlu lakukan komitmen. Yang mau bilang, Tuhan, mulai minggu ini keluargaku mau pasang mezbah. Boleh dong berdiri ya, kalau mau komitmen. Tidak dipaksa sih. Ada yang mau berkomitmen, Tuhan mulai minggu ini keluargaku mau pasang mezbah. Silakan boleh berdiri. Yang mau bilang, kami mau bereskan komunikasi yang rusak, juga boleh berdiri. Kita mau doa sama-sama. Ucapkan doa, respon doa tadi. Silakan itu. Silakan ditayangkan respon doa. Doa respon tadi. Supaya kita bisa baca, ucapkan sama-sama. Ya. Kelihatan enggak? Kita doa respon sama-sama ya. Boleh berdiri. Kita berikan respon. Sama-sama kita ucapkan ini. Tanda respon kita. Itu mulai dari 3 ya. 2, 3. Tuhan Yesus, Engkaulah jangkar keluarga kami saat badai datang. Biar kami tidak hanyut. Ajar kami melabuhkan hidup kami setiap hari kepadamu. Amin. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan? Ya, kasih senyum kiri, senyum kanan. Bilang, ya, selamat melabuhkan jangkar. Tuhan jaga keluarga Bapak Ibu sekalian. Selamat melabuhkan jangkar. Tuhan jaga keluarga Bapak Ibu sekalian. Kita sudah labuhkan sama-sama jangkar kita dan Tuhan menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati.